Istri bosan dengan saya dan menelepon mantan pacarnya untuk datang dan bercinta dengannya. Inilah cara saya mengungkapkan dirinya, dengan menginstal perekam suara. Halo semua, saya telah menjadi pengamat di forum ini selama sekitar setengah tahun, tetapi tidak bisa terus membaca lagi dan membutuhkan pendapat tentang situasi saya. Saya akan menghargai setiap umpan balik. Saya berusia 35 tahun dan istri saya berusia 31 tahun berhenti melakukan hubungan intim sejak 6 bulan yang lalu dan saya tidak yakin harus melakukan apa. Informasi penting, kami memiliki 2 anak laki-laki, yang satu berusia 3 tahun dan yang lainnya berusia 1,5 tahun. Kami juga tengah membangun sebuah rumah. Saya bukan tipe orang yang suka melihat dunia terbakar dan saya lebih suka bertindak sesegera mungkin untuk memperbaiki masalah apapun. Jadi saya memulai percakapan dengan istri saya. Tujuannya adalah untuk mencari tahu apa yang terjadi. Saya bertanya padanya, mengapa kamu berhenti berbicara dengan saya, memeluk saya, mencium saya, mengapa kamu mulai memperhatikan sentuhan tangan saya di tubuhmu, mengapa kamu berhenti melakukan hubungan intim dengan saya. Awalnya dia tidak mau berbicara, ada tembok yang sulit untuk dipecahkan tapi akhirnya dia membuka diri. Yang saya pelajari adalah bahwa pada dasarnya saya tidak cukup baginya. Dia melakukan segalanya sendiri, dia tidak bisa mengandalkan saya. Dia yang memegang kendali di rumah. Dia yang pengambil keputusan. Dia yang mengurus anak-anak. Dia bilang saya akan lebih baik sendiri. Saya adalah seorang introvert tapi bukan tipe yang sangat tertutup, DLL. Mendengarnya sungguh mengejutkan tetapi saya menerima apa yang dia katakan dan saya memberitahunya bahwa saya memahami rasa sakitnya dan saya akan berusaha memperbaiki perilaku saya agar dia tidak stres. Saya sangat mencintainya, jadi saya lebih memilih untuk setuju dan tidak memulai pertengkaran. Namun, saya juga memiliki pikiran saya sendiri yang kadang membuat saya sulit tidur. Ada tanda bahaya besar yang membawa saya ke grup ini. Tuduhannya jauh dari kenyataan. Itu pendapat saya tentu saja, tapi saya benar-benar percaya bahwa saya memenuhi norma-norma seorang suami yang baik. Saya bekerja sekitar 8-9 jam dari rumah tetapi setelah itu saya merawat anak-anak saya. Saya bermain dengan mereka, memberi makan mereka, membawa yang lebih tua ke kolam renang, menidurkan mereka dan sebagainya. Saya juga bangun di tengah malam jika perlu. Selain anak-anak saya juga peduli dengan rumah tangga, saya mencuci piring, belanja kebutuhan, membersihkan sedikit. Istri saya lebih suka membersihkan karena saya kurang efisien dalam hal itu. Saya merawat mobil, hal-hal tentang rumah baru, DLL. Saya melakukan banyak hal untuk membuat hidupnya lebih mudah. Saya menyadari sulit memiliki 2 anak laki-laki kecil. Masalahnya saya bukanlah orang yang proaktif. Ada orang yang tidak bisa duduk selama 5 menit di sofa tanpa berpikir apa yang harus dilakukan selanjutnya. Apa yang harus diperbaiki, bisnis apa yang harus dimulai, pekerjaan rumah apa yang masih harus dilakukan, apa yang harus diperbaiki. Ayahnya seperti itu. Saya tidak. Setelah hari selesai, anak-anak tertidur, pekerjaan selesai, rumah sudah rapi, saya lebih suka menonton film, bermain game, dan melepas pikiran. Saya juga bukan orang yang bisa memulai bisnis sendiri. Saya terbaik dalam bidang saya dan lebih suka diarahkan apa yang harus dilakukan dan melakukannya dengan baik. Ada banyak orang seperti itu dan saya tidak malu mengakui itu. Saya tidak mengejar karir yang spektakuler. Saya tidak bermimpi memiliki jutaan di rekening bank saya. Saya hanya seorang pria biasa. Orang-orang bilang saya tampan yang ingin memiliki keluarga bahagia dan mencari nafkah yang layak. Saya menyadari bahwa dia mulai memiliki masalah dengan itu meskipun kami sudah menikah bahagia selama 4 tahun dan bahagia bersama saya selama 5 tahun sebelumnya. Percakapan itu terjadi pada bulan Desember. Setelah itu saya mulai berusaha melawan kepribadian saya yang mempengaruhi melakukan beberapa pekerjaan proaktif seperti belanja lebih banyak, memperbaiki rumah lebih banyak. Pada dasarnya tidak hanya duduk diam di sofa pada malam hari, tanpa istirahat. Dia menyukainya, tapi itu tidak mengubah pendekatannya ke saya jadi saya harus memulai percakapan kedua. Melihat cara dia memperlakukan saya bertanya kepadanya di awal, apakah kamu ingin menyelamatkan pernikahan ini? Dia menjawab, saya tidak tahu. Sulit untuk diterima tapi untuk melanjutkan saya bertanya kepadanya, apakah kamu ingin pergi ke konseling pernikahan? Dia menjawab, saya tidak tahu. Lalu saya memberitahunya bahwa ini bukan saatnya untuk tidak tahu jika anak-anak kami mungkin memiliki orang tua yang hidup terpisah segera. Mendengar itu, dia setuju. Jadi saya harus mencari seorang terapis, dia tidak menunjukkan minat apapun pada itu. Selama percakapan dia memberitahu saya beberapa hal yang menyakitkan seperti saya menikahi kamu hanya untuk mengesankan orang tua dan saudara perempuan saya sehingga kita bisa menjadi keluarga besar yang bahagia dan memiliki anak yang cantik. Saya menikahi kamu karena saya terpesona bukan karena cinta. Saya juga mengetahui bahwa dia memiliki pertemuan dengan rekan pastornya dan membicarakan pernikahan kami. Bagaimanapun saya menemukan seorang terapis yang baik dan sekarang kami sebelum pertemuan ketiga kami.
Kami belajar bahwa kami memiliki bahasa cinta yang berbeda. Saya butuh sentuhan, dia butuh pekerjaan yang dilakukan. Namun sejak awal konseling kami, dia tidak memberi saya sentuhan, tidak ada pelukan. Setelah 2 sesi saya bertanya kepadanya apakah dia menyukainya, bagaimana perasaannya, dan semua yang bisa dia katakan adalah bahwa dia merasa tidak nyaman dengan fakta bahwa dia harus berbagi detail kehidupan kami dengan seorang wanita yang tidak dikenal. Ketika terapis mendengar bahwa kami tidak tidur di kamar yang sama selama 6 bulan, dia terkejut. Istri saya menjelaskan bahwa itu karena dia tidur dengan anak-anak di tempat tidur dan tidak ada tempat untuk saya di sana. Terapis itu menjawab bahwa itu adalah contoh yang sangat buruk bagi anak-anak untuk tidak memperbolehkan suami masuk ke kamar tidur, dan jika tidak ada tempat di tempat tidur, pergilah ke IKEA dan beli tempat tidur single, letakkan di sebelah tempat tidur besar. Saya melakukan itu, membelinya, merakitnya, dan sekarang saya tidur di sana. Hal lucu adalah saya masih merasa seperti tidur sendirian. Dia jauh ke kiri, ada anak laki-laki di tengah, dan saya jauh ke kanan. Sejak masalah ini dimulai, istri saya sedikit mengubah kesaksiannya. Dia mulai mengatakan bahwa dia depresi karena duduk bersama anak-anak di rumah sepanjang waktu. Dia mengatakan bahwa dia mengatakan semua hal itu karena dia terlalu emosional. DLL. Saya tidak akan pernah mengatakan hal seperti itu di bawah keadaan apapun padanya, tapi saya kira saya harus percaya padanya. Dia baru-baru ini kembali bekerja dan kami menyewa seorang pengasuh. Satu-satunya perubahan dalam perilakunya adalah bahwa kami mulai berbicara. Tapi saya bukan hanya temannya. Saya juga suaminya dan tidak ada hubungan intim. Tidak terlihat akan membaik, tidak ada tanda-tanda itu. Dia tidak peduli dengan sesi konseling selanjutnya. Saya harus terus menjadwalkannya tentang itu. Dia bilang dia tidak membutuhkannya sama sekali dan dia hanya melakukan itu karena saya menginginkannya. Saya merasa seperti seorang penindas. Dia tidak pernah terlalu menyukai hubungan intim. Kami melakukannya sekali seminggu yang itu cukup bagiku, bisa lebih sering tapi itu baik-baik saja. Tahun ini kami melakukannya 2 kali dan kedua kali itu hanya karena kewajiban. Kasihan. Salah satunya adalah di awal Januari karena ulang tahunku, sekarang saya harus ulang tahun untuk bisa berhubungan badan. Dan yang lain setelah konseling ketika saya memulainya tapi dia hanya berbaring di atas punggungnya, menutupi dadanya dan menunggu saya selesai. Hal itu membuat saya tidak ingin melakukannya lagi, itu bukan tentang itu. Ketika saya membicarakan topik ini dia hanya bilang, begitulah saya, jika kamu tidak suka tinggalkan saya saja. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Mohon sarannya. Pembaharuan 1, ada satu situasi ketika istri saya mencoba menelepon mantan pacarnya 4 kali berturut-turut pukul 10 malam. Dia tidak berbicara dengan dia tapi mencoba menghubunginya. Saya tahu itu karena kami biasanya memiliki aplikasi dengan 2 nomor telepon kami yang disimpan, dan saya bisa melihat panggilan masuk dan keluar untuk setiap nomor. Setelah itu saya gila. Mengapa istri saya menelepon mantan pacarnya 4 kali pukul 10 malam? Saya memutuskan untuk memeriksa pesan singkatnya di laptopnya. Merasa mengerikan tapi bagi saya itu dibenarkan. Kami sudah menikah, memiliki anak dan dia bertindak aneh. Setelah meneleponnya 4 kali dia menulis pesan, saya akan terus menelepon sampai kamu mengangkat dan berbicara dengan saya seperti manusia normal. Ketika saya bertanya padanya tentang itu dia berbohong bahwa dia tidak meneleponnya, jadi saya menunjukkan padanya aplikasi dan panggilan keluar. Dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa dia mencoba menghubunginya. Saya bertanya padanya mengapa dan dia menjelaskan bahwa dia sedang membalas panggilan. Mengetahui bahwa dia juga menulis kepadanya setelah menelepon, saya bertanya apakah dia menulis sesuatu padanya setelahnya. Dia berkata tidak. Lalu saya menunjukkan padanya pesan yang dia tulis padanya dan dia menjelaskan bahwa dia mabuk dan meneleponnya. Mulai berbicara semacam omong kosong. Ketika dia mendengar itu dia bilang kepadanya untuk menjauh dan menutup telepon. Lalu dia merasa salah dan mencoba meneleponnya 4 kali karena dia tidak mengangkat. Akhirnya dia menulis apa yang dia tulis. Dia tidak membalas. Saya tidak tahu harus berpikir apa tentang itu. Itu terjadi sekitar waktu dia berhenti memiliki hubungan intim dengan saya. Pendapatnya tentang situasi itu adalah bahwa baginya itu tidak aneh atau buruk bahwa dia menyembunyikannya dari saya. Itu tidak penting baginya. Hal itu bahwa setiap kontak dengan mantan adalah tanda buruk. Itu tidak dapat diterima bagi saya. Apakah dia berselingkuh? Tidak ada hubungan intim antara kami sejak 6 bulan yang lalu. Itulah saat panggilan terjadi. Pembaharuan 2, terima kasih atas wawasan kalian semua. Pada awalnya saya tidak bisa percaya betapa banyak dari kalian yang menyatakan bahwa dia memang berselingkuh dariku. Itu seperti fiksi ilmiah bagi saya, sesuatu yang mungkin saya lihat dalam film. Sesuatu yang istri saya tidak akan pernah lakukan. Namun, hari ini semuanya berubah, itu menjadi fakta. Saya merasa bodoh menjadi seperti orang lain seperti itu, tapi saya kira begitulah kehidupan. Sekarang,
Saya tahu saya berjanji untuk menelepon mantan pacarnya dan berbicara dengan keluarganya, tetapi saya memutuskan untuk mundur dan bersikap santai. Bisa kalian bayangkan seberapa mudahnya itu? Yang saya lakukan hanyalah menginstal perekam suara di mobil kami. Bahkan bukan GPS. Itu ada di sana hanya 3 hari. Dia menggunakan mobil untuk bekerja dan kemudian pergi berolahraga dan akhirnya dia meneleponnya atau dia meneleponnya 2 kali. Tidak tahu persis siapa yang menelepon siapa, tapi saya mendengar setiap kata. Itu adalah percakapan video melalui telepon. Saya mendengar semua hal yang saya butuhkan. Hal-hal tentang hubungan intim, hal-hal tentang kehidupan masing-masing. Mereka berbicara seperti saya dan istri saya 9 tahun yang lalu ketika bertemu satu sama lain. Tarikan yang sama, lelucon, DLL. Sesuatu yang tidak saya miliki dengan dia selama ini. Hal-hal tentang merencanakan liburan, dia ingin mengunjunginya bulan Juli ini. Dia memberinya batas waktu 2 tahun untuk pindah kembali ke negara kami. Saya tidak bisa percaya. Sekarang setelah mendengarkan rekaman yang berlangsung 1 jam ini, ada beberapa hal yang perlu saya proses. Saya perlu bertemu dengan seorang pengacara minggu depan DLL. Yang ingin saya katakan adalah terima kasih. Kalian membuka mata saya. Jika bukan karena kalian, saya tidak akan pernah membeli perangkat perekam suara itu. Dan untuk berpikir saya merasa buruk meletakkannya di mobil. Tuhan, saya akan memberi pembaharuan. Saat ini saya perlu bersantai sejenak. Terus berpikir tentang anak-anak saya dan apa yang telah dia lakukan. Mereka mulai hal ini pada bulan September tahun lalu. Butuh 2 bulan bagi saya untuk menyadari perubahan perilakunya. Saya akan merawat ayah saya yang tua selama seminggu penuh di kota lain. Ini berarti dia tidak akan pergi bekerja selama seminggu. Sebaliknya dia akan menggunakan kantor rumah saya. Ini juga berarti dia kemungkinan akan berbicara dengan dia di kantor. Apakah saya harus memasang perekam di kantor selama seminggu ke depan atau sudah cukup? Pembaharuan 3. Semuanya dimulai pada bulan September tahun lalu sehingga saya sudah tidak relevan untuk waktu yang lama. Saat ini dia tidak ingin menghabiskan waktu dengan saya di sekitar apartemen yang kami sewa. Dia selalu punya sesuatu yang harus dilakukan dan pergi ke orang tuanya, bibi teman, DLL. Dia bahkan pergi tidur atau hanya berbaring di tempat tidur ketika kami menidurkan anak-anak kami, yang berusia 1 dan 3 tahun. Rekaman itu mengungkap semuanya. Dia menyebut dia mencintainya, bahwa dia ingin mengunjunginya dan berhubungan intim dengannya. Mereka banyak berbicara tentang omong kosongnya. Dia bilang dia ingin pergi berlibur dengannya. Juga mengatakan bahwa dia akan menjadi istrinya dan dia akan meninggalkan saya segera. Dia bahkan berbicara tentang posisi hubungan intim favoritnya. Jadi mereka sudah berhubungan intim, semuanya ada di sana. Yang penting adalah dia tidak tahu bahwa saya tahu. Keluarga dan teman-temannya tidak tahu. Mereka hanya berpikir kita sedang mengalami krisis sementara. Dia adalah salah satu dari 3 saudari, Katolik, setiap minggu ke gereja. Kami tinggal di sebuah kota kecil, 20.000 orang. Kami baru-baru ini membangun sebuah rumah tapi belum selesai. Saya merasa bahwa dia akan mengajukan permohonan cerai dalam waktu yang sangat dekat. Saya bisa melihat dia menderita dengan saya di apartemen dan dia tidak bisa lagi menanganinya. Bahasa tubuhnya dan total ketidakmampuan untuk berbicara menunjukkannya. Dia ingin saya segera pergi agar ada waktu ketika saya pergi dan kemudian dalam 2 tahun, AP akan pindah ke kota kecil untuk tinggal bersamanya di rumah kami dan 2 anak kecil saya. Dalam rekaman, dia menyebutkan dia memberinya 2 tahun untuk kembali ke negara kami. Orang akan memahami bahwa dia membutuhkan seorang ayah untuk anak-anaknya dan tidak akan mengeluh. AP adalah kekasih pertamanya, mereka bersama selama 7 tahun sebelum dia menikahi saya. Kami sudah bersama 9 tahun. AP tinggal di luar negeri tetapi sering mengunjungi negara kami. Saya menolak untuk dipermainkan seperti itu. Sekarang saya memiliki pengacara dan akan segera bertemu dengannya mengenai hal ini. Saya pada dasarnya bisa merusak reputasinya dengan menunjukkan sebagian kecil dari rekaman kepada siapapun. Tolong beri saya saran, apa yang harus saya lakukan ketika dia menyerahkan dokumen kepada saya? Pengacara mengatakan dokumen saya memerlukan 1 bulan persiapan. Saya tidak pernah menyangka bahwa saya akan berurusan dengan monster seperti itu. Pembaruan 4, saya bertemu dengan pengacara dan belajar beberapa hal penting. Ternyata pergi dan membakar dunianya tidak akan begitu cerdas. Alasannya adalah kita punya anak dan saya harus berbagi asuh dengan dia selama 15 hingga 16 tahun ke depan. Alasan lainnya adalah saya sangat menghormati keluarganya dan saya tidak ingin melibatkan mereka dalam perceraian sebagai saksi. Selain itu, saya tidak akan memenangkan hak asuh anak karena mereka kecil dan harus bersama ibunya di kota kecil 1 jam dari saya di ibu kota. Saya akan menjadi ayah setiap weekend. Terakhir, saya tidak akan memiliki izin untuk menjual rumah kami karena anak-anak perlu memiliki kondisi hidup yang baik dan tidak akan memiliki tempat tinggal lain. Tempat tinggal mereka sekarang adalah milik ayahnya. Itu sementara. Meskipun terdengar buruk,
Itulah realitas di Polandia, Eropa. Setelah percakapan kami, pengacara mengirimkan dokumen kepada dia. Mereka dijadwalkan untuk dikirimkan tepat setelah Paskah di Polandia. Berlangsung 2 hari di sini, itu adalah hari Minggu dan Senin. Saya memalsukan semuanya di meja, alkohol sangat membantu. Kemarin, Selasa, saya libur dan menjaga anak laki-laki saya yang berusia 1 tahun. Dia pergi bekerja ke ibu kota 1 jam dari sini. Pada saat yang sama, saudara saya membantu saya mengambil semua barang saya dari apartemen dan memasukkannya ke mobilnya. Tukang pos mengirimkan dokumen perceraian, sebenarnya undangan untuk mediasi agar kami bisa membagi segala sesuatu secara beradab dan bercerai dengan damai. Dokumen tersebut menyatakan bahwa dia sedang berhubungan dengan pria itu, dan itulah alasan perceraian akan terjadi. Bukti yang saya miliki akan digunakan sebagai tekanan ketika menetapkan dukungan anak, DLL. Ketika dia masuk ke rumah, saya memberitahunya bahwa saya tahu segalanya. Saya memiliki bukti tak terbantahkan. Saya sangat terluka oleh hal itu dan dia harus menghubungi pengacara saya. Kemudian saya memberinya dokumen perceraian dan pergi mengunjungi orang tuanya. Tentu saja dia mulai bertanya apa yang saya ketahui dan bagaimana saya tahu dan membantah segalanya. Orang tuanya kaget tetapi percaya pada saya. Saya merekam semuanya seperti yang diarahkan pengacara saya. Ini dimulai dengan pertanyaan saya apakah mereka pikir saya adalah suami dan ayah yang baik dan peduli. Mereka menyetujuinya dan sekarang dia tidak bisa menggunakan mereka sebagai saksi melawan saya di pengadilan. Seperti yang saya katakan, mereka percaya pada saya, memahami bahwa itu adalah hal yang mengerikan yang dia lakukan dan dia menghancurkan kehidupan mereka, saya, dan anak-anak kami. Saya berterima kasih kepada mereka atas pengertian mereka dan pergi ke ibu kota. Sementara itu saya menelepon seorang teman dan dia mengurus penyebaran berita kepada teman-temannya. 2 jam kemudian, saudara ipar saya menelepon saya dan memberitahu saya bahwa dia mengakui bahwa dia telah selingkuh dengan AP, tetapi dia tidak mengakui benar-benar berhubungan intim dengan dia. Dia memberitahu saya bahwa semua orang berada di pihak saya dan dia menghancurkan keluarga kami. Dia memberitahu saya bahwa saudara perempuannya mengunjungi calon mantan istri saya dan memberitahunya betapa jahatnya dia. Namun pada akhirnya, dia memberitahu saya bahwa semuanya bisa diselamatkan, bahwa dia juga selingkuh dengan istrinya. Dia memaafkannya dan sekarang mereka sangat bahagia. Kemudian ayahnya menelepon dan juga mengakui bahwa sepenuhnya kesalahannya dan dia tidak menyadari apa yang telah dilakukannya. Dia memberitahu saya bahwa AP tidak akan pernah masuk ke rumahnya dan bahwa dia akan berhenti membantu mantan istri. Dia bahkan menelepon AP tetapi dia tidak mengangkat. Pada akhirnya dia mengatakan dia percaya semuanya bisa diselamatkan. Akhirnya saudara perempuannya yang lain mengirimkan pesan teks kepada saya mengatakan bahwa dia sepenuhnya mendukung saya. Tetapi sekali lagi, dia percaya semuanya bisa diselamatkan. Saya tidak suka itu sama sekali karena saya tidak percaya semuanya bisa diselamatkan. Saya yakin tentang itu. Saya takut mereka akan tetap pada kenyataan bahwa saya tidak memiliki rekaman percintaan mereka dan alasan saya tidak cukup untuk meninggalkannya. Saya memiliki rekaman yang menunjukkan dia mengatakan, "Pastikan kamu bisa bertahan lebih dari 3 detik saat saya datang menjengukmu di Belanda." Aku bertanya-tanya apakah kotoran ayahmu sama denganmu. Apa kau tahu? Aku akan pergi ke wanita itu dan kita akan bertanya kepadanya seberapa lama kotoran saudaramu dan aku akan memberitahunya seberapa lama kotoranmu. Aku mencintaimu. Aku akan meninggalkan suamiku. Tolong rekam dirimu dan kirimkan video kepadaku. Posisi favoritmu adalah gaya kotor dengan punggung lurus. Aku akan menunjukkan padamu bagaimana kehidupanmu bersamaku akan terlihat. Aku memberimu 2 tahun untuk kembali ke sini. Semua ini terkait dengan kurangnya emosi terhadap saya selama 7 bulan. Selanjutnya, langsung setelah konfrontasi dia mengatakan bahwa dia tidak pernah berhenti mencintainya. Ini sudah cukup bukti bagiku. Menurutmu? Bagaimanapun, saat ini, seperti banyak dari kalian sebutkan sebelumnya, dia kembali merayap. Setelah keluarganya menghadapinya, dia mulai menulis pesan kepada saya seperti, "Saya tidak tahu apa yang saya lakukan. Saya tidak bisa membayangkan hidup tanpamu. Saya sangat menyesal atas segala yang telah saya lakukan. Saya menunggu dengan anak-anak untuk kepulanganmu." Dia juga mengatakan bahwa dia tidak bermaksud mengatakan bahwa dia selalu mencintainya. Saya tidak tahu, mereka membuat saya merasa seperti saya salah menceraikan karena saya tidak memiliki rekaman percintaan yang sebenarnya. Mereka tidak tahu bahwa yang mereka tahu bahwa saya memiliki bukti, dan dia tidak mengakui benar-benar berhubungan intim dengannya. Ini masuk akal karena dia berada di Belanda tetapi dia bisa saja mengunjunginya di sini. Pembaruan 5, banyak dari kalian memberitahu saya bahwa sekarang dokumen telah diserahkan. Dia akan mulai merayap kembali untuk menyelamatkan wajahnya di depan keluarga di Vienna dan mendapat saya kembali karena dia membutuhkan banyak bantuan dengan kedua anak kecil kita. Itu terjadi, dia mulai menulis kepada saya di Messenger tetapi tidak terlalu sering. Semua pesan itu sama,
Saya tidak bisa membayangkan hidupku tanpamu. Aku mencintaimu dan hanya kamu. Beberapa foto anak-anak kita dan pesan, kami menunggumu dan sangat mencintaimu. Dan itu saja. Sudah 5 minggu dan dia tidak pernah menelepon saya dan tidak pernah mengunjungi saya. Dia memiliki banyak kesempatan secara harfiah melewati rumah orang tuaku, tempat saya tinggal saat ini. Hanya pesan teks di Messenger yang jarang. Kami juga bertemu beberapa kali menukar anak dan dia tidak mencoba meminta maaf atau apapun. Hanya hai dan selamat tinggal. Keluarganya mulai berkomunikasi dengan saya jauh lebih sering. Ayahnya menelepon saya 2 kali. Ibunya mengirimkan beberapa puluh pesan dengan beberapa tautan ke halaman-halaman Kristen di mana mereka mengajarkan tentang pengampunan. Saudaranya mengirimkan pesan teks kepada saya dan memberitahu saya bahwa dia sangat menyesal dan semuanya karena istrinya telah dimiliki oleh roh jahat. Saudaranya yang lain mengungkapkan bagaimana istrinya telah menghancurkan keluarga kami dan tidak mengharapkan saya kembali padanya. Saudara ipar saya bahkan datang dan mengajak saya minum bir. Dia tidak mencoba meyakinkan sama sekali, hanya percakapan ringan tentang apa yang terjadi dan apa yang akan terjadi di masa depan jika saya tidak kembali. Tentu saja dia ingin saya kembali tetapi tidak mendorong. Pada dasarnya semua percakapan itu seperti kami tidak bisa percaya dia melakukan apa yang dia lakukan. Kami ingin Anda kembali kepadanya tetapi kami mengerti jika Anda tidak melakukannya. Namun, hari itu tiba ketika saya memutuskan dan pengacara saya memberitahu pengacara dia bahwa saya memutuskan bahwa saya tidak mampu memaafkannya dan saya ingin bercerai. Pengacara saya menyajikan syarat-syarat perceraian saya dan sekarang kami menunggu tanggapan pengacara dia. Sementara saya menunggu jawaban mereka, saudara perempuannya mulai menyalahkan saya dan secara harfiah memberitahu saya bahwa saya akan menghancurkan pernikahan ini. Dia menyatakan dengan sangat jelas bahwa ini adalah istri saya yang memulai semuanya dengan menjadi sangat egois tetapi sekarang dia sangat menyesal. Dia menangis, dan berharap dia bisa memutar waktu. Sekarang tanggung jawabnya ada pada saya karena saya bisa membatalkan perceraian dan hanya kembali ke anak-anak saya. Saya tidak perlu kembali ke istrinya, hanya kembali untuk membesarkan 2 anak laki-laki saya. Dia memberitahu saya betapa saya penuh dengan kemarahan dan bagaimana itu hanya akan berkembang dari waktu ke waktu. Dia memberitahu saya sebaiknya saya hanya menahannya dan terus hidup dengan istrinya. Dia menggambarkan perceraian ini sebagai balas dendam saya padanya tetapi menjelaskan bahwa ini benar-benar balas dendam pada anak-anak kita juga. Saya tidak bisa memahaminya. Saya tahu dari kalian bahwa ini akan terjadi, bahwa situasinya akan mulai bergeser dan keluarganya akan berbalik melawan saya tetapi itu masih mengejutkan. Sejenak hari ini saya merasa bersalah karena semuanya salah saya, bahwa istri saya memperlakukanku seperti sampah selama lebih dari setengah tahun, bahwa dia memutuskan untuk meninggalkan saya secara fisik dan emosional, bahwa dia ingin meninggalkan saya. Jadi ya, mereka mempengaruhi saya keras. Sangat-sangat sulit tetapi saya tidak akan mengubah pikiran saya. Perceraian akan terjadi. Sepertinya sekarang mereka memiliki narasi di mana saya adalah orang jahat yang meninggalkan anak-anak. Saya sedang memikirkan untuk menghancurkan argumen ini dengan menyajikan syarat-syarat saya untuk kembali bersama, yang kemungkinan besar tidak akan dia setujui. Saya tidak mencintainya tetapi saya akan melakukannya untuk anak-anak karena saya sangat mencintai mereka. Tidak ada pernikahan, hanya kemitraan, keuangan terpisah. Dia meninggalkan kampung halamannya dan pindah dengan anak-anak ke ibu kota di mana saya tinggal. GPS di mobil sampai dia berhenti mengemudi saat tua. Pemeriksaan telepon harian. Semua itu setelah saya mendapat 7 bulan kencan dengan gadis-gadis acak. Saya juga tidak akan ragu untuk selingkuh selama hubungan dan tidak pernah memberitahunya. Jika dia mengetahui, tidak ada pernikahan sama sekali. Saya tidak peduli. Bagaimana pendapatmu? Itu hanyalah ide, tidak serius. Saya mungkin tidak akan melakukannya anyai tetapi tidak memiliki ide lain untuk membuat keluarga diam tentang saya meninggalkan anak-anak. Di Polandia, anak-anak kecil Eropa seperti anak-anak kita harus dekat dengan ibu dalam kasus perceraian. Saya tidak bisa memilikinya. Karena dia tinggal di kota kecil 1 jam dari saya dan anak-anak memiliki taman kanak-kanak dan taman asuhan mereka di sana. Kami tidak bisa membagi mereka 50-50. Saya akan menjadi ayah setiap weekend dengan akses penuh kapanpun saya ingin tambahan. Sedih dan menyakitkan tetapi itulah kenyataannya. Pembaruan 6, sudah 2 bulan sejak hari saya menghadapinya. Memberikan dokumen perceraian padanya dan pindah ke ibu kota 1 jam dari kota kecil tempat kami tinggal bersama. Saya tinggal dengan orang tua saya, tidur di sofa di ruang tamu mereka. Meja makan berubah menjadi tempat kerja dan hiburan dan pakaian saya tergantung di setiap kursi di sekitar. Saya bekerja dari rumah selama 8 jam, setelah itu saya biasanya membantu orang tua saya yang sudah lanjut usia, 88 dan 71 tahun, dengan pekerjaan sehari-hari di rumah. Saya berbelanja dan mengantar mereka ke dokter. Selain itu saya pergi ke gym atau bioskop untuk melarikan diri dari pikiran negatif tentang apa yang terjadi. Saya melihat anak-anak saya setiap akhir pekan,
Dia menjemput mereka dan saya mengantarkan mereka pulang. Akhir pekan itu menyenangkan. Saya merasa benar-benar bahagia saat saya bersama mereka. Saya melakukan tes ayah dan anak laki-laki itu milik saya. Tidak ada kebingungan di sini setidaknya. Situasi dengan syarat-syarat perceraian agak kabur sekarang, sulit untuk mengatakan apa yang akan terjadi. Karena saya tinggal dengan orang tua saya, dan sebagai ayah dari 2 anak dan pria dewasa saya tidak memiliki tempat tinggal lain, saya ingin jumlah uang yang signifikan untuk istri saya ditambah dia mengambil alih hipotek rumah. Dia setuju untuk mengambil alih hipotek tapi hanya menawarkan sepertiga dari uang yang saya inginkan, dengan menjelaskan bahwa itu adalah seberapa banyak yang saya investasikan dalam pembangunan rumah. Masalahnya adalah saya tidak menyebabkan situasi ini, saya tidak bersalah, dan saya membutuhkan tempat tinggal. Sepertiga dari jumlah yang saya inginkan tidak akan membantu saya membeli sebuah apartemen. Jadi percakapan antara pengacara kami terus berlanjut. Alasan dia menawarkan jumlah yang kecil adalah karena dia ingin tetap mempertahankan rumah. Namun, waktu terakhir kami berbicara, saya mengetahui bahwa dia mungkin terpaksa menjualnya. Ini adalah hal yang seharusnya dia lakukan sejak awal. Dia tidak akan bisa membayar hipotek dan membayar saya. Kita akan lihat bagaimana perkembangannya. Hal-hal keuangan lain seperti uang dukungan anak, dia meminta terlalu banyak, itu juga perlu disepakati. Dia juga mengklaim bahwa saya seharusnya yang menjemput anak-anak dari kota kecil dan mengantarkan mereka kembali menjelang akhir pekan. Itu membutuhkan banyak bahan bakar dan waktu. Seharusnya dia yang menjemput mereka dan saya yang mengantarkan mereka kembali. Jadi seperti yang Anda lihat, dia yang bertanggung jawab untuk semuanya. Tetapi pada saat yang bersamaan dia siap untuk membahas syarat perceraian. Saudaranya mengundang saya ke komuni putrinya, itu pada hari Minggu lalu. Saya pergi agar saya bisa menghabiskan lebih banyak waktu bersama anak-anak saya. Setiap anggota keluarga sudah tahu bahwa keputusan saya sudah final, jadi mereka bahkan tidak mencoba untuk berbicara dengan saya tentang hal itu. Saya hanya merawat anak-anak saya sementara semua orang minum dan makan di meja setelah upacara. Namun, pada suatu titik, istri saya bertanya apakah keputusan saya benar-benar final. Saya melihatnya dan memberitahunya dengan tenang sebaik mungkin. Ya, itu final dan tidak akan berubah. Saya di sini sekarang untuk anak-anak saya agar bisa menghabiskan waktu sebanyak mungkin dengan mereka. Tapi dia menyusul dengan mengatakan betapa sesungguhnya penyesalannya dan betapa banyak dia menyesali apa yang telah dia lakukan. Dia mengatakan bahwa dia telah mengakhiri hubungan dengan AP, bahwa dia pergi ke seorang penyelesaian, memberitahunya setiap detail perselingkuhannya dan meninggalkannya dalam tangan Tuhan. Saya menjawab bahwa saya tidak peduli dengan imamnya dan jika ada orang yang harus dia akui semuanya, itu adalah saya. Sebenarnya, pada titik itu hanya bisa tertawa tapi saya melanjutkan. Baiklah, jika Anda benar-benar menyesal. Sekarang saya memberi Anda satu kesempatan untuk memberitahu saya seluruh kebenarannya. Katakan berapa kali Anda berhubungan dengannya. Dia menjawab bahwa tidak. Lalu saya bertanya padanya, apakah Anda ingat ketika Anda mengadakan pesta dengan teman-teman kerja Anda kembali bulan November? Mengapa Anda menyewa apartemen untuk semalam, Airbnb, alih-alih tidur di salah satu apartemen teman Anda? Setelah mendengar itu, dia terdiam, tidak bisa menemukan kata-kata selain mengapa Anda perlu terus menyiksa diri dengan itu. Saya menjelaskan bahwa jika dia benar-benar menyesal, dia tidak akan terus berbohong 2 bulan setelah saya meninggalkannya. Itu hanya satu contoh. Saya memberitahunya bahwa bagi saya berhubungan seks melalui video chat sama saja dan saya tahu dia melakukannya dengan dia. Dia bahkan tidak bisa menghitung berapa kali dia melakukannya dengan AP. Setelah itu saya bertanya kepadanya bagaimana dia membayangkan kembali bersama. Anda mulai berbicara dengan saya dan berbohong di detik berikutnya. Apakah Anda tahu bahwa saya akan memeriksa ponsel Anda setiap hari? Apa pendapat Anda tentang itu? Dia menjawab bahwa itu bukanlah kepercayaan, itu hanya memperlakukan saya seperti sampah. Kemudian putra kami menginterupsi dan percakapan itu menuju ke akhir. Saya menyelesaikannya dengan mengingatkannya bahwa dia tidak hanya berselingkuh darinya, dia juga berselingkuh dari 2 anak laki-laki kecil kami yang luar biasa. Itu menghancurkannya. Dia mulai berteriak bahwa ini adalah terakhir kalinya saya mengatakan hal seperti itu di depan anak-anak kami. Lucu karena saudaranya memberitahu saya betapa istrinya menderita dan menangis setiap hari karena semua ini. Dia benar-benar 2 wajah, menangis di depan keluarga dan masih berbohong pada saya. Dia bahkan mengatakan kepada saya bahwa jika dia mau, dia akan bersama AP dan keluarganya tidak bisa melakukan apa-apa. Seperti saya seharusnya bersyukur bahwa dia telah mengakhirinya dengan dia dan sekarang dia mengendalikan untuk tidak bersama dengannya. Saya kira saya hanya mengeluarkan kekesalan pada titik ini dan memberi Anda perkembangan terbaru. Terima kasih atas dukungan yang kalian berikan. Saya akan tetap kuat dan menyelesaikan kekacauan ini suatu hari nanti. Saya pikir ini tidak akan berakhir baik bagi anak-anak saya dan mereka akan memerlukan bantuan psikolog.
yang lebih tua sedang gugup belakangan ini, tetapi saya akan selalu ada untuk mereka. Pembaharuan 7, pengacara kami akhirnya mencapai kesepakatan dan perceraian akan segera terjadi. Dia akan mengambil rumah yang belum selesai dan hipoteknya sekarang secara eksklusif miliknya. Rumah itu untuk anak-anak. Saya tidak ingin ada yang memberitahu saya di masa depan bahwa saya menyebabkan penjualan rumah sebagai bagian dari balas dendam saya terhadapnya dan Teye. Ditambah lagi saya tidak ingin tinggal di sana, di kota kecilnya sekitar 1 jam dari ibu kota tempat saya sekarang. Namun saya akan mengambil apa yang saya investasikan di dalamnya dan jumlah itu tidak buruk sama sekali. Jumlah uang dukungan anak juga tidak buruk. Ditambah lagi kami setuju bahwa dia akan mengantarkan anak-anak ke tempat saya di ibu kota setiap akhir pekan bergantian. Sekarang saya hampir setiap akhir pekan bertemu dengan anak-anak saya tetapi itu tidak cukup bagi saya. Itu menyebabkan saya begitu banyak rasa sakit sehingga kadang-kadang saya tidak bisa menanganinya. Saya tidak bisa membiarkan 2 anak laki-laki berusia 1 dan 3 tahun hidup tanpa seorang ayah karena seorang wanita yang tidak bisa berperilaku. Saya hanya berharap saya bisa memiliki mereka tetapi itu tidak mungkin karena hukum di Polandia. Saya harus mulai mengemudi ke sana di tengah pekan atau sesuatu untuk bertahan. Adapun dia terus mengirim pesan kepada saya bahwa dia mencintai saya, berharap dia bisa memutar waktu, bahwa dia menderita karena perbuatannya setiap hari. Dia menjadi lebih lembut sampai pada titik ketika dia bahkan mengatakan kepada saya bahwa dia tidak lagi berpikir bahwa memeriksa ponselnya akan memperlakukan dia seperti sampah. Dia mengizinkan itu, memberitahu saya bahwa saya bisa melakukannya setiap saat. Dia mengatakan kepada saya bahwa kami bisa pindah dari kota kecil ke ibu kota. Dia setuju untuk memberitahu saya segala sesuatu tentang perselingkuhan, setiap detail tentang itu jika saya akan menerimanya kembali. Dia datang ke orang tua saya dan meminta maaf. Sesuatu pasti telah berubah. Seseorang pasti memberitahunya sesuatu. Dia bersedia melakukan segalanya sekarang. Sebenarnya menunjukkan beberapa penyesalan. Terakhir kali dia mengirimkan pesan kepada saya ini, terima kasih telah tidak menjual rumah dan mengakhiri hubungan dengan saya secara damai. Menyetujui syarat Anda juga berarti menerima perceraian. Saya harus menyetujuinya di pengadilan tetapi biarkan saya katakan bahwa itu tidak akan benar. Saya tidak menginginkan perceraian ini dan sangat mencintai Anda. Saya tahu Anda tidak percaya itu dan saya mengerti, tetapi saya ingin Anda tahu bahwa saya berharap saya akan memiliki kesempatan untuk membuktikan cintaku kepada Anda suatu hari. Aku mencintaimu dan aku minta maaf untuk segala hal. Tidak ada kata-kata yang bisa mengungkapkan betapa menyesalnya aku atas semua ini. Hal-hal seperti itu membuatku terguncang dan tidak membantu dalam proses penyembuhan. Aku akan berbohong jika aku bilang kata-katanya tidak memengaruhiku. Visi anak-anakku tumbuh di ibu kota daripada di kota kecil sangat menggoda. Aku benar-benar percaya bahwa dia kesulitan sendirian dengan 2 anak laki-laki kecil. Tapi dia melakukan apa yang dia lakukan. Dia selingkuh dan merusak semuanya. Aku pikir semuanya akan menjadi lebih baik seiring waktu tapi luka sembuh sangat lambat. Aku akan tetap pada jalur ini, aku akan mengakhiri ini. Aku akan memperbarui suatu hari nanti, mungkin ketika aku akhirnya bahagia. Apa pendapatmu? Apakah menurutmu istriku benar-benar menyesal? Dia hanya setuju untuk memberitahuku detail perselingkuhannya ketika aku kembali, bukan segera. Dia tidak menawarkan untuk memeriksa handphonenya segera. Dia tidak menawarkan untuk pindah ke ibu kota dari kota kecil segera. 3 bulan harus berlalu agar dia bisa menunjukkan penyesalan. Ketika dia meminta maaf, dia bahkan tidak meneleponku atau mengunjungiku. Dia melakukannya melalui pesan. Keluarganya ternyata mendukungnya sepenuhnya sekarang. Ibunya menyebutku sebagai seorang narsis dan saudaranya mengklaim aku ingin mencari uang dari perceraian dan meninggalkan seorang wanita dengan 2 anak laki-laki kecil. Kemarin aku mengunjungi anak-anakku untuk waktu singkat dan dia menawarkan aku bisa tinggal semalam. Tentu saja aku pergi. Aku akan menghargai wawasanmu. Update 8, hari D adalah 7 April dan inilah pikiranku setelah hampir setengah tahun. Situasi yang kompleks seperti ini membutuhkan menjawab pertanyaan yang sama setiap hari. Dalam kasusku, pertanyaan-pertanyaannya adalah, apakah aku masih mencintainya? Bisakah aku kembali padanya hanya demi anak-anak? Apakah aku ingin kembali ke kota kecilnya di mana dia tinggal dan menyelesaikan membangun rumah? Apakah aku akan merasa nyaman dengan diriku sendiri dalam 5 hingga 10 tahun mendatang mengetahui apa yang telah dia lakukan? Jawaban untuk semua pertanyaan tersebut adalah tidak, tanpa ragu-ragu pada saat ini. Itu saja. Ya, aku sangat mencintai anak-anakku dan ingin melihat mereka setiap hari tapi aku tidak bisa. Aku ingin mencintainya tapi aku tidak bisa. Meskipun dia ingin aku kembali. Aku ingin memiliki keluarga itu kembali tapi aku tidak bisa. Aku ingin melupakan semuanya tapi aku tidak bisa. Pada suatu titik aku bahkan menawarinya kesempatan kedua yang berarti dia pindah ke kotaku dengan anak-anak untuk memulai kehidupan baru. Dia bahkan tidak setuju.
mengatakan bahwa dia mendapat bantuan keluarganya di kota kecil dan tidak akan menjual rumah karena ingin anak-anak kita memiliki sesuatu di masa depan. Ketika aku mengatakan bahwa keluarga bukanlah gedung yang bodoh tapi ibu, ayah dan anak-anak, dia hanya diam. Itulah saat aku mengerti bahwa tidak ada kita lagi. Ada kesepakatan bersama, tidak ada titik tengah dalam semua ini. Aku menjelaskan bahwa aku tidak akan melanjutkan hidupku di kota kecil karena disinilah perselingkuhan dimulai. Dia dilihatnya di jalanan saat dia melintas dan meneleponnya. Aku melanjutkan bahwa aku tidak akan menyelesaikan membangun rumah yang berjarak 1 mil dari rumah keluarga AP-nya. Aku tidak akan tinggal 1 hari lagi dalam hidupku khawatir bahwa suatu saat dia mungkin bertemu dengannya. Dia tinggal di luar negeri tapi berkunjung ke keluarganya 2 hingga 3 kali setahun. Dan kemudian percakapan berakhir. Aku benci kota kecil, dia tidak ingin tinggal di ibu kota. Itu saja. Berikut adalah contoh sedikit dari pendekatannya terhadap hal-hal. Kita sepakat bahwa aku hanya akan mengambil uang yang aku masukkan ke rumah dan dia akan menyimpan bangunan untuk anak-anak. Sekarang dia bahkan punya masalah dengan itu karena ada satu poin dalam perjanjian yang menyatakan bahwa dia tidak diizinkan untuk menjual rumah sampai anak-anak berusia 18 tahun, dewasa di Polandia. Jika tidak, dia harus membagi jumlah uang yang akan dia dapatkan dari penjualan rumah secara merata antara dia dan aku. Dia mengklaim ini tidak adil karena dia berencana untuk menyelesaikan rumah dengan uangnya sendiri dan jika menjualnya, aku akan menerima setengah dari rumah yang jauh lebih mahal. Ketika aku bertanya mengapa dia bahkan memikirkan untuk menjualnya, dia menjawab bahwa dia tidak bisa memprediksi bagaimana kehidupannya akan menjadi. Aku tidak bisa percaya padanya. Pada titik ini aku cenderung hanya menjual bangunan itu. Hanya saja aku tidak bisa hidup dengan kenyataan bahwa aku akan menjual rumah yang seharusnya untuk anak-anakku. Update 9. Dia menulis pesan ini untukku hari ini. Aku ingin kamu menjawab pertanyaanku. Aku bertanya padamu di sini karena jika aku melakukannya langsung, kita hanya akan berteriak pada satu sama lain. Kamu sudah memberitahuku siapa aku, apa yang telah aku lakukan, DLL, dan tidak ingin membicarakannya lagi. Setelah semuanya dibahas, apakah kamu ingin memaafkanku, meninggalkan masa lalu dan membangun keluarga dari awal? Atau kamu sudah tahu bahwa kamu tidak dan tidak akan pernah bisa memaafkanku dan tidak akan pernah kembali padaku? Tolong pikirkan itu dan beritahukan apakah kamu ingin mengembalikan pernikahan kita atau tidak. Apa artinya ini? Aku pikir dia tidak memiliki posisi untuk menuntutku menjadi begitu spesifik sekarang. Aku pikir mungkin ada orang lain dan dia ingin menjernihkan situasinya denganku. Aku menjawab bahwa aku lebih berharga daripada percakapan melalui pesan dan akan berbicara segera. Aku berbicara dengannya. Aku menawarkan 2 syaratku satu-satunya agar pernikahan ini bertahan. Yang pertama adalah pindah ke ibu kota dan memutuskan semua hubungan dengan AP dan keluarganya. Yang kedua jelas baginya tapi yang pertama adalah hambatan yang tidak mungkin diatasi. Dia menyesal atas apa yang telah dilakukannya tapi tidak mau pindah ke Warsawa, karena kita tidak akan pernah memiliki rumah besar yang indah di sana, dan bahkan apartemen kecil pun sangat mahal untuk disewa. Dia berargumen bahwa anak-anak kita memiliki kehidupan mudah di kota kecil. Dia hanya membayar tagihan untuk apartemen tempat tinggalnya saat ini karena itu adalah bangunan ayahnya. Di Warsawa dia harus membayar 4-5 kali lipat lebih untuk apartemen yang lebih kecil, tagihan plus sewa. Selain itu, dia memiliki semua teman dan keluarga untuk pergi bersama anak-anak setelah bekerja. Semua itu benar. Aku melihat anak-anak bahagia dan itu nyaman bagi dia. Dia mengatakan bahwa jika kita pindah, hanya aku yang akan bahagia dengan itu. Itu akan menjadi makanan untuk egoku. Ini hanya situasi sulit karena dia benar tentang hal itu. Bahkan taman kanak-kanak di kota kecil dimiliki oleh saudarinya dan kita hampir tidak membayar apapun untuk itu. Dia hanya menempatkan aku dalam situasi yang tidak mungkin dipecahkan. Aku teguh bahwa aku tidak akan tinggal di kota kecil tapi aku juga melihat bahwa memang tidak masuk akal bagi mereka untuk pindah. Kita sepakat bahwa dalam kasus ini aku hanya akan terus mengunjungi, menghabiskan waktu sebanyak mungkin dengan anak-anak. Aku akan terus membawa mereka ke Warsawa setiap akhir pekan lainnya. Dia mengatakan padaku bahwa dia tidak akan punya orang lain dan hanya akan menungguku dan bahwa aku akan melihat sendiri di masa depan bahwa dia akan tetap sendiri. Aku kesulitan mempercayainya dan sebenarnya aku tidak peduli. Mungkin ini baik karena anak-anak hanya akan memiliki aku sebagai figur ayah dan bukan beberapa orang asing. Aku tidak tahu. Selama percakapan kami dia mengatakan beberapa hal yang jelas menunjukkan bahwa dia bukanlah orang yang menyesal. Ketika aku bertanya mengapa dia bahkan tidak pernah meneleponku selama kita berpisah, hanya mengirimiku pesan, dia mengatakan bahwa dia tidak punya waktu dengan 2 anak berlarian di sekitar rumah. Dia mengatakan bahwa dia tidak akan pernah lagi membicarakan perselingkuhan itu dan tidak akan memberiku rincian lebih lanjut jika aku bertanya. Dia sudah selesai dengan itu. Dia tidak akan membagikan hal lain dengan aku karena aku memberitahu keluarganya tentang beberapa fakta yang dia tidak ingin aku katakan kepada mereka.
Dia mengatakan bahwa AP telah menulis kepadanya selama bertahun-tahun dan dia terus menolaknya, tapi ketika dia menulis tahun lalu itu karena perilaku pasifku yang membuat dia memutuskan untuk memulai perselingkuhan dengannya. Aku hanya menjawab bahwa apa yang baru saja dia katakan sudah melampaui batas dan dia hanya menggelengkan kepala dan menjawab bahwa aku hanya memikirkan diriku sendiri. Aku satu-satunya pria malang dalam ini. Update 10. Entah bagaimana aku belajar hidup sendiri dengan waktu terbatas bersama anak-anakku dan sekarang aku merasa ingin berkencan lagi. Sebenarnya aku mulai menggunakan aplikasi kencan beberapa waktu yang lalu. Aku mendapatkan jumlah pertandingan yang memuaskan dan mengatur kencan dengan seorang gadis cantik bukanlah masalah secara umum. Aku sudah memiliki 2 hingga 3 hubungan jangka pendek yang sayangnya harus berakhir karena setiap kali mereka ingin bertemu denganku, aku sibuk dengan anak-anak, setiap akhir pekan lainnya benar-benar off. Tapi aku berharap hubungan itu berlangsung lebih lama. Aku selalu berbohong bahwa aku punya pertemuan atau apapun, dan mereka menganggapnya kurang minat dari pihakku. Masalahnya adalah bagaimana cara aku mengelolanya? Untuk saat ini setiap kali aku bertemu dengan seorang gadis baru aku tidak mengatakan bahwa aku hampir bercerai dengan 2 anak. Aku menemukan bahwa ini adalah satu-satunya cara agar kencan kedua atau ketiga terjadi. Apakah ada solusi untuk ini? Apakah ada kemungkinan seorang gadis akan tinggal dengan aku jika aku mengatakan kebenaran dari awal? Apakah ada yang pernah mengalami situasi serupa? Saat ini saya belum merasa ingin memiliki hubungan yang serius. Tetapi pada akhirnya saya ingin menjalin hubungan tersebut.